Enakan dunia politik apa dunia komedi sama perfilman? Saya tidak terlalu suka pindah-pindah partai. Titit lu mau dilipet, mau diapain, jadi-jadi aja. Dari anak haram bisa sukses. Ganteng, tato lontek lanang. Mati dong. Enggak. Tapi Down syndrome. Suara Kultura, Voice of the Culture. Shalom guys, apa kabar semuanya? Balik lagi sama gua Denny Natalius. Sekarang gua sedang sama legend komedi Indonesia. Sorry. Hidup. Gue belum meninggal. Legenda hidup ya. Iya. Apa kabar? Baik-baik selalu. Sehat selalu Bang Mongol. Gimana tadi perjalanan ke sini? Macet nggak tuh? Enggak dong, kita lewat tol Bekayu. Oh, tol Becakayu. Oh, Ya, oke. Becakayu ya. Nggak macet berarti aman ya? U-nya tuh apa artinya? Ini apa sih? Kampung Melayu. Kayu Ringin. Ah, yang bener yang mana? Kampung Melayu kan? Gitu. Oke, nah kita lewat situ. Aman berarti ya? Iya. Ya kita tadi pengen ngobrol-ngobrol nih di sini sama Kokoh Mongol nih. Jangan kokoh. Panggilnya apa tuh enaknya? Gua nggak buka toko. Waduh. Panggil Mongol aja lah, nggak usah. Oke, Bang Mongol. Ini gue mau nanya nih, kan sekarang Bang Mongol nih kayaknya udah mulai aktif nih di politik nih kan, PSI nih. Oh, sebenarnya kalau gue aktif dari politik udah dari 8 tahun yang lalu. Nah itu kenapa tuh sampai akhirnya mau terjun ke dunia politik tuh apa? Ya, sekarang pertanyaan, kalau gue cuma jadi seorang stand up comedian, apakah cuma itu talenta yang Tuhan kasih buat lo? Ya dong. Iya sih, Ya bener gue, maksudnya gini, gue tahu gue nyanyi nggak bisa. Mm-mm. Gue tahu gue nyanyi nggak bisa. Berarti gue nggak mungkin gue bikin album rohani gitu. Jadi apa yang gue bisa, hal apa yang gue bisa gali dari hidup gue adalah ya udah gue coba belajar tentang dunia politik. Nah untuk belajar dengan dunia politik ya gue harus bergabung dengan sebuah partai politik. Awalnya tuh belajar dari siapa Bang Mongol? Nasdem. Itu Karena emang dulu ngedukung Pak Ahok. Oh, Ahok menarik. ke Rumah Lembang. Dan gua bergabung dengan Partai Nasdem. Gua di DKI masuk di sayap namanya Garda Pemuda Nasdem. Oke. Gua masih sebagai anggota biasa. Terus gua bergabung di situ, tahu-tahu gua dipercaya untuk menjadi ya wakilnya Fajar Nugros yang sang sutradara itu Iya, tahu. di seni budaya. Oh. Nah, 2000 berapa tuh? Gua tahu-tahu mendapat surat keputusan untuk memegang pimpinan Sulawesi Utara. Jadi gua ketua DPW Garda Pemuda Nasdem Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Membawahi 15 kabupaten kota. Jadi gua belajar dari situ Belajar. politik. Gua selalu choice milih ke sayap. Oke. Karena kalau gua ke sayap partai lebih murah biayanya. Emang berarti biayanya berapa tuh Bang Iya, Mongol? maksudnya kalau seandainya ada yang mau datang ada apa-apa kan para partainya yang ngurusin, kita cuma bagian masang bendera, masang baliho. Balihonya udah dicetak oleh DPW. Oke, Dewan Perwakilan ya betul. Kita kan sayap partai, berarti kita hanya melakukan tugas yang dibebankan oleh partai kepada kita. Oh gitu. Nah, cuman waktu itu gua dibebankan oleh DPP untuk 4 anggota Garda Pemuda Nasdem itu harus jadi anggota legislatif. Untuk 2000? Yang kemarin. Oh yang kemarin. Iya, yang besok 24 habis. Ah. Jadi gua berjibaku bersama teman-teman, gua bahkan berhenti stand up. Maksudnya biasanya gua sebulan bisa sampai 10-20 stand up, gua berhentiin. Gua cuma ngambil 5 sampai 7 show. Karena gua fokus untuk memenangkan target yang dibebankan oleh DPP melalui ketua umum gua. Waktu itu ketua umum Mongol yang mempercayakan Mongol jadi ketua itu Prananda Surya Paloh. Bekerja sama bersama semua tim DPW, DPD yang ada di Sulawesi Utara, akhirnya berhasil 17. Berarti nanti 2024 mau nyalonin lagi? Mongol? Belum tahu. Belum tahu. Kalau kemarin gua sempat nyalon untuk wali kota. Wali kota yang Sangir ya? Manado. Cuman mundur, Kenapa tuh? kan nggak dapat restu Dari orang partai? orang tua. Oh orang tua. Alasannya kenapa katanya tuh? Ya gue tetap harus gue harus tetap mentaati apa perintah orang tua. Oke. Tapi Kalau sebenarnya dia bilang enggak, ya gue enggak. Tapi sebenarnya kalau bagi Bang Mongol tuh enakan dunia politik apa dunia komedi sama perfilman? Gue sih sebenarnya enakan tidur. Waduh, betul. Karena kalau seandainya kita dimilih enak stand up atau enak politik, semuanya selama kita bisa menikmatinya sih enak-enak aja. Maksudnya Enak-enak gini, aja. kenapa gue bisa enakan? Berarti gue bisa punya link persahabatan lebih besar. Kalau gue stand up, gue bisa punya teman lebih banyak lagi. Gue bisa kenal IO gitu, gue bisa kenal jenderal yang nggak pernah kebayang di otak gue. Gue bisa duduk bersama presiden, kepala staf TNI, panglima TNI, Kapolri. Otomatis kan itu
peluangnya lebih besar. Iya, Jadi betul. nggak ada satupun yang gua anggap sebagai beban. Nggak, gue nyantai-nyantai aja. Jalanin aja lah ya. Cuman stand up itu lebih enak karena dia 15 menit pulang. Oke, betul. Langsung transfer Yoi, lagi kan. One day before show. betul. Gitu. Betul. Tapi berarti sekarang stand up masih jalan? Masih, kemarin kita baru habis stand up dan habis konten ini gua stand up. Stand up mendadak. lagi? Oh yang di... PTIK. Oh PTIK. Acara Oke. polisi. Ada bintang 3 katanya yang hadir. Berarti apa? Berarti tanggal 2024 ini belum tahu kapan mau nyalek ya? Belum. Arahan dari partai udah? Nah, gua kan dari Nasdem, gua pindah ke PSI. Di PSI gua bukan ketua. Kalau kemarin kan gua DPW. Di PSI gua koordinator pemenangan untuk wilayah provinsi Sulawesi. Jadi Sulawesi Utara. Kopenwil Sulawesi Utara. Di DPW. DPW. Nah, di DPP gua sebagai juru bicara PSI. Nah, apa kepercayaan yang diberikan oleh Ketua Umum Mongol Brother Bro Giring, jadi gue coba, maksudnya gue coba sampai gue yakin bahwa gue bisa. Kan semua dari kata mencoba, bro. Iya betul sih. Cuma lu duduk berharap ya nothing. Lu must doing. Berarti udah nemu titik nyamannya ya dunia politik ya? Semua dimanapun kita mau itu. Cuman kalau titik nyaman iya, maksudnya gini, saya tidak terlalu suka pindah-pindah partai. Oke. Kalaupun saya pindah partai karena mungkin ada alasan tertentu ya di partai sebelumnya gua tidak lagi bergabung bersama. Nah di saat gua bergabung tidak lagi di sana ya gua harus cari partai politik lain. Kalau seandainya gua pindah dari partai politik yang satu karena mungkin gua korupsi atau apa-apa, enggak. Karena kita disayap, nggak ada sumber penghasilan. Seluruh kegiatan pakai duit gue, lebih banyaknya. Kan orang bilang kan kalau dunia politik tuh agak kotor ya. Nah, Iya. bagi Bang Mongol sendiri udah ngerasain, udah ngeliat belum? Ya kalau lu Sisi yang itu. kalau lu nggak mandi sih pasti kotor. Artinya adalah kalau lu punya backup mentor politik atau mentor-mentor tentu yang mengingatkan diri lu untuk jangan sampai jatuh, ya lu pasti akan tetap santai aja. Gue sampai sekarang santai. Maksudnya begini, gue nggak punya beban apapun karena gue nggak terlalu muluk targetnya. Yang penting gue tetap tahu gue hidup berjalan bersama Bapa. Gue berjalan bersama Tuhan, so everything gue anggap santai. Gue nggak mau ngambil duit lu mau nyalon, gue yang menentukan, enggak. Gue selalu prinsipnya adalah untuk lu mau jadi calon anggota legislatif besok, kesepakatan di antara ketua dan Kopenwil dengan ketua DPP. Bukan gue sebagai Kopenwil Sulu terus gue punya hak besar untuk menentukan. Oke, lu yang jadi lu nanti nomor 1. Kesepakatannya harus bersama. Tapi menurut Bang Mongol sampai akhirnya Bang Mongol mau pindah ke PSI, apa sih yang memfaktori itu indikatornya? Salah satunya karena PSI adalah partai yang terang-terangan yang trademarknya tuh selalu anti korupsi. Selain itu? Kedua adalah tentang mahar. Oh biasa kalau masuk politik harus ada maharnya ya? Nah kalau di PSI enggak. Nggak ada sama Nggak sekali? ada. Bahkan gua secara pribadi mau nyalon besok, nggak ada tuh ditanya duit lu ada berapa. Oh iya? Tapi tetap kalau nyalon pakai bayar juga kan sebenarnya kan? Enggak. Oh nggak ada Di sama sekali? PSI sama sekali enggak. Bahkan gaji nggak dipotong. Oh nggak dipotong? Cuman PSI berhak tahu harta kekayaan lu ada berapa. Oh, oke. Untuk pertanggungjawaban di saat lu nanti jadi, melonjaknya duit lu di rekening tuh akan dipantau oleh PSI. Apakah ini lu dapat hasil dari kedip-kedipan atau ini benar-benar dari gaji lu atau deposito lo yang dibungain. Berarti transparansi di partai PSI itu sangat dijunjung tinggi. Dua ini yang paling penting. Paling penting. Kalau masalah toleransi masuk juga di PSI, cuman buat gua itu ranahnya ke pribadi. Nah kalau lu percaya agama lu agama damai ya jangan pernah ngajak ribut, gitu kan? Betul. Jadi dari kitanya juga ya kalau gua nggak merasa agama gua lebih benar dari agama orang lain dan gua menghakimi agama orang lain adalah agama yang tidak baik, nah itu dihindari. Karena biar bagaimanapun setiap agama ada plus dan minusnya. Betul sih, betul. Tapi berapa minusnya agama kita nggak tahu, paling cuma 0,001%. Karena semua agama mengajarkan kebaikan. Betul. Itu aja. Duh, berasa di khotbah gue di sini. Jangan, nah. Gak apa-apa, lucu aja liat Bang Mongol. Gemes dia liat aksesorisnya. Pengen. Bisa. Tapi sekarang gimana tuh? Ada project film lagi kah? Project film belum, tapi masalahnya kan film masih ada 2 yang belum tayang. Belum tayang? Iya. Belum boleh disebutin judulnya tuh? Boleh dong, Free Wifi sama Pesugihan Jurik Salawe. Yang Free Wifi itu tentang apa tuh? Film daerah Manado. Oh, oke. Nah, kalau yang Jurik Salawe tentang Sunda, film Sunda.
Karena kan tentang pesugihan setan 25. Oh iya, Selawe kan 25 ya. Iya. Jadi itu kan ceritanya dari kisah nyata. Kemungkinan tayangnya di bioskop kah atau di OTT? Nggak mungkin di layar tancap. Kayaknya pasti bioskop karena budgetnya 5M. Wah lumayan ya, gede juga. Pokoknya 5M lebih apa lebih lah gitu. Gua nggak tahu. Yang penting gua dibayar lah. Tapi belum tahu kapan tayangnya. Belum, karena antrian film masih banyak. Nah Masih kalau panjang lu banget pingin ya. nyundut, pingin lewat, Bayar lagi. katanya sih bayar. Katanya. Katanya, iya Kalau iya. gua kan iya, kebetulan iya. bukan bagian dari eksekutif produser. Gua pemain aja. Total udah berapa film Bang selama ini? 41. Waduh. Yang paling, ini film paling keren banget yang pernah gua mainin. 8. Komik 8. Setelah itu, Sama aja sih. Ada Warisan Olga juga. Komik Lakapan kan ada 2 season. iya yang satu yang Komik 8 kan Bang Mongo jadi bebencongan gitu kan. Ya nggak apa-apa yang penting duitnya masuk. Berarti nyaman di situ tuh. Ya semua kan jadi nyaman kalau ada 100 juta. Oke. Itu dong. Makasih ya, Lu 5 juta aja nyaman apalagi 100. Titit lu mau dilipet mau diapain jadi aja. Tolong dong lipat titik gua dong. Oke, berarti film kan udah 41 kan. Nggak ada pengen jadi sutradara gitu belakang layar, malah jadi ke politik nih. Enggak gini, gua tahu batas kemampuan gua. Heeh. Gua nggak akan pernah memaksakan itu harus gua bisa. Banyak memang stand up comedian akhirnya mereka choice menjadi sutradara. Ada Ernest, ada Aco, banyak banget lah kurang lebih. Sudah ada 5 kalau nggak salah. Iya betul. Nah gua enggak. Ngerasa nggak di situ. Iya, karena responsibility untuk jadi seorang sutradara itu tinggi. Gede banget sih memang. Aduh, Aduh. lu menyutradarai film, ada 2 scene yang belum ke shoot. Ternyata lu udah selesai syuting, lu harus syuting harus ngetek lagi. Iya, panggil bayar semua lagi. Belum lagi lu malah-malahin eksekutif produser. Yang nawarin ada? Nawarin untuk jadi sutradara? Enggak, tapi ada yang nawarin tentang kisah hidup gua jadiin film. Kisah yang pengalaman dulu itu ya. Kisah hidup Mongol jadiin film jadi dari anak haram bisa sukses. Terus Bang Mongol nggak mau. Mau aja. Kayaknya Mau aja. nanti tayang di net. Bulan kapannya udah syutingnya udah? Masih mau ngambil 5 kali lagi. 5 scene lagi. 5 orang lagi. Oh 5 orang lagi. Oh iya iya. Tapi berarti Bang Mongol sendiri kisah hidupnya dijadiin film nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa kan kayak gue pengen ngebangkitin generasi muda bahwa gua aja nggak punya orang tua bisa sukses, masa lu punya orang tua kok blangsak. Berarti mungkin sering nyakitin mereka, nggak ngedengerin mereka. Lu punya duit lu nggak ngasih orang tua lu. Soalnya kadang kan bagi orang-orang kan, soalnya kan ceritanya Bang Mongol kan agak kelam ya kan, di masa lalu itu kan. Nggak ada masalah buat gue. Iya kan bagi orang itu kan aib ngapain dijadiin film itu loh. Sekarang pertanyaannya, aib di mana? Kecuali mak gua kumpul kebo, itu aib. Atau kecuali mak gua lonte, itu aib. Iya. Tapi kan tidak berarti aib itu menjadi sesuatu yang harus kita sebagai anaknya atau yang malu, enggak dong. Justru dari situlah gue pingin ngajarin orang bahwa mungkin mak gue dulu seperti apa, tapi anaknya nggak harus seperti itu juga dong. Betul. Gue harus tetap survive, gue harus tetap cari duit, kerja bagaimanapun caranya, entah gue jualan koran, gak ada masalah, yang penting gue tetap bisa hidup tanpa harus melewati fase yang jadi Lola. Karena kan banyak ganteng-ganteng Lola. Berapa banyak temen gue ada bahkan. Udah ganteng tau lontek lanang kan, nggak lu lo buat apa Lola kerja? Siapa tuh Bang? Yang mudah-mudahan nggak lu. Iya. Banyak lah coy ganteng-ganteng Lola, alasan mijit. Tar dulu gue ketawa dulu ya. Anjing lah. Berasa kan? Merah lu mukanya, berarti lu Lola Bekasi ya? Itu betul. Pengen udah jadi lonte. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Yang penting masuk Duitnya duit buat kenceng. beli iPhone kan. 10 kali bobok lo kebeli iPhone 14. Berarti Bang Mongol tahu-tahu banget ya dunia-dunia kayak gitu ya? Ya gua kan hidup di jalanan dulu. Perlonte-lontean gitu. Ya, gua hidup di jalanan, gua tidur di emperan toko. Jadi sebelahnya tempat buat tidur, sebelahnya tempat orang jual diri. Daerah mana itu? Di Sarina. Oh Sarin, oh banyak tuh ya situ dulu. Iya kan kucing. Tidurnya dia mereka jualannya di sini, kita seberangnya tidur. Jadi kalau kita nanya itu kenapa duduk di situ? Kok begini-begini? Oh itu Bang, mereka Lola. Lola aku tanya, Lola tuh apaan Bu? Apaan tuh Mas? Lola, lontek lanang. Oh. Gitu. Ntar kan ada mobil berhenti, hilang. Iya. Mau pulang. Jam 12, jam 1 diantar lagi. Ya udah, tahu dia, yuk Bang makan nih gitu. Dapat rezeki, gue dalam pikir ya nggak apa-apa lah kan yang haram duit lu bukan gue nya. Nggak mau pusing. Tapi dengan segitu banyaknya kisah Bang Mongol yang begitu banyak nih, begitu berwarna. Kan Bang Mongol katanya punya anak wanita 1 kan, cewek. Bang Mongol sendiri mendidiknya gimana? Keras kah atau? Kebetulan untuk anak gua yang ngedidik bukan cuma gua, ada omanya. Ada omanya.
Jadi omanya yang ikut mendidik. Nah ini yang menjadi keresahan diri gitu. Maksudnya anak gue umur 14 tahun, tapi udah kayak anak umur 20-an. 14 tahun tuh kelas berapa ya? 3 SMP. 3 SMP. Tapi Bang Mongol tetap tinggal bareng kan sama anak kan? Di Bandung dia. Oh di Bandung sama omanya itu? Iya. Oh, tapi Bang Mongol sendiri sering ketemu tiap minggu sekali? Kan sama gua, cuman kan dia pilih sekolah di Bandung. Oh, oke. Gak mungkin dong gua ikut tinggal di Bandung. Tapi Bang Mongol sendiri sebagai seorang ayah itu bukan tipe yang agak keras yang... Enggak lah. Gua dididik oleh keluarga yang keras. Gua nggak pengen anak gua melewati didikan sama dengan yang gua dapat. Iya, soalnya kan anak cewek ya kan, terus dunia pergaulan seperti ini sekarang. Justru kita ngingetin ke dianya. Jadi kebetulan gua nggak ada beban banget karena anak gua dia kayak memotivasi dirinya untuk jadi seseorang. Jadi dia tuh pengen jadi jenderal. Hah? Jenderal apaan? Pengen jadi jenderal. Pengen jadi jenderal? Dan dia milih angkatan laut. Oh iya? Oh, tapi Bang Mongol anaknya udah punya pacar? Ah belum. Oh belum kirain. Kalau tiba-tiba anaknya udah punya pacar, anak Bang Mongol gimana? Kayaknya enggak, karena dia kemarin dia janji sama gua, sumpah demi Tuhan, papi pokoknya pegang kalimat Cece, aku nggak akan pernah pacaran sebelum lulus SMA. Setelah lulus nggak apa-apa? Nggak mungkin dia pacaran kalau udah masuk Akmil. Oh iya betul sih. Oh jadi langsung mau masuk Akmil? Yoi, karena kan besok dia nih sekarang udah di Bandung di SMP Krida. Nah SMP Krida Nusantara itu punya Pak Tirsutrisno, dulu mantan Wapres. Oh, nah itu pas dia di SMP Krida dapat beasiswa masuk Taruna. Oh, Magelang. Otomatis asrama. Nggak bisa pacaran juga sih. Nah, otomatis kalau dia lulus Taruna Nusantara dia masuk Akmil. Otomatis ya mungkin di Akmil itulah dia pacaran. Tetapi kan setahu gua militer tuh beda dengan kampus. Iya, kampus biasa gitu ya. Beda. Gua sih fine aja. Kalaupun anak gua punya pacar sih terserah dia. Terserah dia. Kita hanya akan nyari tahu maksudnya ini anak ini gimana. Apakah dia kerja, sekolah atau apa? Jangan sampai dapat cowok pengangguran. Betul. Ya kan, gua pingin, oke lah taruhlah mungkin anak gua lebih banyak duit daripada suaminya, tapi setidaknya suaminya ikut punya penghasilan. Iya, setidaknya bisa bertanggung jawab lah untuk. Jadi entah mungkin anak gua duitnya, contoh lah anak gua duitnya 15 juta tiap bulan, suaminya cuma gaji 5 juta per bulan. Tetapi setidaknya dignity lu terlihat sempurna, nggak terlihat kayak loser. Iya betul. Kalaupun lu cuma ngasih ke bini mungkin 3 juta. 2 juta buat lu pegangan nggak ada masalah gua. Berarti Bang Mongol sendiri nggak punya karakter tipe-tipe untuk calon menantu ya? Belum, anak gua masih kecil udah Ya mikir siapa tahu kan ada pikiran gue pengen anak gue nih sama orang gua aja jenderal. masih jomblo mikirin menantu gimana sih anu. Gua belum punya bro, gua juga harus mikir diri gua sendiri. Lagi nyari nggak? Enggak. Kenapa? Emang enggak. Nggak aja sama sekali. Karena gua nggak ada beban. Gua kan selalu bilang gua hidup itu gua santai. Gua nggak ada beban apa-apa. Gua kalau mumet main Mobile Legend, gua kalau lagi malas Mobile Legend gua pergi ke game nonton apa. Ya kalau lagi sange Bang Mongol tiba-tiba gimana? Twitter kan masih ada. Twitter maksudnya nonton bokep Twitter? Ya nggak ada masalah. Kan Usia 47 tahun udah nggak nyampe mata. Iya25 tahun, 22 tahun masih bisa sambil ya. Kan Twitter cuma 2 menit 20 detik paling Ya, nggak panjang. apa-apa. Puas Kita deh. yang 45 tahun kan dia juga netes. Kan netes nggak ada lagi. Enggak dia. Ini konten buat gereja begini ngomong. Mulai lagi dari awal. Bukan gereja. Kita nggak tak terafiliasi. Jadi kalau gue orangnya nggak pernah ribet bro. Nggak pernah ribet? Nggak pernah ribet, sumpah demi Tuhan. Gue orangnya ngelewatin hidup tuh day by day dengan santai. Dengan santai? Nggak pernah ada target yang gue harus pengen jadi begini, enggak bro. Karena buat gua menyadari kemampuan diri. Gua nggak ganteng, gua nggak cakep, gua malu aja lu lebih cakep. Oh cakepan Bang Mongol. Ya kan gua mau nama manajer gua lebih cakep. Betul. Tetapi kan gua selalu bilang nggak apa-apa mereka cakep, yang penting kan gua artisnya. Jadi gua nggak ada beban, gua harus begini, gua harus operasi ini, bahkan ada teman gua juga sama-sama jelek, bahkan udah ke senopati buat apa namanya? Ngukur wajah untuk nanti dia mau dibedah mana gitu. Buat apa? Perempuan itu nyari laki-laki di Indonesia bukan karena parasmu yang cantik. Karena apa? Parasmu yang ganteng. Duitmu sama onderdilmu. Waduh. Muka cakep kan banyak homo. Termasuk lu. Anjing. Saya Bang Mongol nih lucu banget. Lola Bekasi. Waduh. Lola MM. Iya, ini kan dari hasil ngelonte ini semua nih. Enggak, jadi maksudnya gini. Yalah. Ya karena gue nggak pernah mau ribet. Oh gitu. Gue nggak pernah mau ribet. Maksudnya gini, orang lain harus ribet standar nongkrong begini, standar nongkrong di rooftop minum. Gue sumpah demi Tuhan, gue dalam kamar aja ada 2 minuman gak gue buka-buka. Tapi alkohol minum? No.
Sama sekali enggak? Social drink only. Oh, social drink Tapi doang. gue lebih cenderung nggak minum. Dan gue nggak nongkrong. Lu tanya sama manajer gue. Dia selama ikut gue pernah kita ngafe di mana? Nggak pernah. Oh iya, iya Kak. Nggak jarang nongkrong itu? Coba Alkitab aja kalau nggak percaya. Nggak pernah gue nongkrong. Karena gue masih gini, udah lewat fase itu. Gue udah dari awal di Jakarta, masih dari usia 20 tahunan tuh sampai 24, stadium pulang tiap hari. Masuk tiap malam. Ya kan otomatis bahkan gue punya locker nomor 12 itu isinya sepatu. Jadi kalau gue harus berangkat kerja ya gue pakai pantofel. Ya kalau gue di tempat kerjaanmu ya 2:30 masuk. Lantai 2 aja, 4 kan masih kosong. Berarti Bang Mongol sendiri kan, Bang Mongol bilang udah nggak mau cari pasangan lah. Nggak. Udah dijalanin aja lah. Kalau gue punya pasangan, aksesorisnya di dia. Kalau gue nggak punya pasangan kan di leher gue semua. Betul, Iya betul, dong. betul. Kalau punya pasangan hidup, atau dia minta kalung, mendingan buat gua aja tuh kalung. Ntar gua beliin lu besi putih. Ih, itu kerjaan gua dulu, bro. Kenapa tuh? Gua kalau ada undangan kawinan di Hotel Mulia, sendok sama garpunya gua bawa pulang. Dulu Bang Mongol bagian apa di Hotel Mulia itu? Kan ada kalau ada temen undangan gitu kan, nikah gitu, pas pestanya di Mulia, gua dulu suka nyolong sendok sama garpunya. Sama pisaunya tebel Klepto ya? Stainless enggak, stainless steelnya cakep. Dibikinin gelang tuh bisa dapat 2 gelang. Anjing. Ujung-ujungnya aksesoris. Belum pernah ngeliat Hotel Bintang 5 pisaunya setebel apa? Pernah, cuman kepikiran untuk ngambil terus dibikin jadi perhiasan tuh nggak kepikiran sama sekali sih. Namanya peluang. Anjing buat anjing. Anjing banget. Aduh. Berarti sekarang Bang Mongol kalau untuk, kan tadi yang gue bilang tadi kan nggak mau cari pasangan. Nggak. Untuk menumpas rasa sepi itu udah? Gua nggak pernah merasa sepi. Karena? Di rumah gua banyak orang. Oh. Dan setiap orang punya masalah masing-masing. Gua lagi mumet, lagi sange, tato datang. Kak kita harus begini. Hilang lah sangenya langsung, ya udah pergi joka sana. Udah hilang kan. Sekarang pertanyaan, ini mohon maaf ini kita bicara dewasa. Bagus. Bro, di saat lu umur 20 tahun, nafsu lu itu susah dikendaliin. Ih, ngaceng mulu gue Bang. Tapi di saat umur lu 40 tahun, nggak akan seperti umur 20. Lagi ini temen gue nih. Apa tuh? Lagi udah mau begitu, udah telanjang sama bini. Umur 40 ya? Udah mau begituan. Tahu bininya bilang, ayah tadi leasing ke rumah. Turun. Mati langsung. Mati. Diubek-ubek, nggak bangun. Sampai lakinya ngomong begini, lu mah lebih dari setan. Kenapa ya kok gue lebih? Ya Allah, li bikin mood gue hilang. Karena otaknya langsung mikir, ini leasing besok datang jam berapa ya? Tadinya ke berapa? Jadi mati, dikobel-kobel, ditetein, bangun-bangun. Tuh, jadi kita yang umur 40 udah nggak ada beban lagi. Maksudnya gini, beban gue sekarang ada bagaimana anak gue asuransinya udah lunas. Betul. Karena gue sebagai orang Manado, di daerah gue masih ada pameo. Perempuan kalau nggak sarjana, di dapur kerjaan lu. Oh gitu? Jadi mau tidak mau gue harus sebisa mungkin anak gue kalau bisa sarjana. Jadi gue bayar semua asuransinya sampai lunas. Jadi di saat gue ada apa-apa, asuransi anak gue udah aman. Iya betul. Kan gue preparing anak bro. Anak cewek dengan anak cowok itu beda. Anak cowok bapaknya tumbang usahanya di umur 14 tahun, dia akan survive. Anak cewek bapaknya tumbang di usia 14 tahun, hartanya habis. Anak lu yang terjadi bukan bunting di luar nikah. Waduh. Ya, jadi gua harus mikir begitu. Beda. Beda tanggung jawab anak perempuan. Jadi otomatis bagaimana caranya? Oke, gua bocor, tapi orang bilang Mongol tuh kadang mulutnya nggak bisa direm. It's me, gua nggak suka munafik. Gua nggak bisa, shalom, damai sejahtera, nggak ada gua. Karena buat gua nggak suka dengan orang munafik. Mendingan apa adanya dirimu, udah. Tampilkan aja. Yoi, nggak usah terkesan kayak lu suci, nggak taunya film bokep lu ketangkep. Berasa diomongin gua. Nah gitu loh, maksudnya mending tampil apa adanya dirimu. Berarti anak Bang Mongol dengan penampilan persona Bang Mongol seperti ini dia nggak apa-apa? Enggak, dia selalu masalah. bilang sama temennya, papiku kan cari duit buat aku. Udah. Di film tampil bebencongan, di layar kaca, nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah. Karena kan ada omanya juga ngasih tahu. Oke, betul. Karena selama dia sekolah dari SD, dari Don Bosco sampai sekarang dia nggak pernah merasa kekurangan. Selalu ada, nah omanya yang kasih tahu. Dicukupi terus ya. Iya, papi kerja, jangan diganggu ya kalau papi lagi tidur. Itu oma udah umur berapa itu? 78. Wah tua ya.
Iya, mateng banget. Mateng banget. Iya. Nggak boleh digoyang, pohonnya jatuh. Gue nggak tahu lagi harus ngapain. Berarti Ya maksudnya kan kalau buah udah mateng lu jangan goyang, dia jatuh becek, bonyok gitu. Nah cuman kan mami ini bukan orang tua Mongol sebenarnya. Tapi lebih ke? Jadi kayak orang tua angkat gua. Kalau mami kan udah meninggal dari gua 4 tahun itu. Oh iya. Nah jadi juga sama dengan gua hidup sehari-hari, gua nggak pernah ribut. Itu yang orang tua baptis apa yang mana? Enggak. Oh beda lagi. Enggak. Tapi Nggak mau mumet orang mau bilang apapun, ngol kenapa lu kok tampil glamor kemana-mana, leher lu banyak banget aksesorisnya. Ya gue cuma selalu bilang, tidak semua yang berwarna kuning itu emas. terus apa dong? Ya rantai kongguan aja rosgol. Kan itu cuma gimmick. Karena gue kan terkenal sebagai stand up comedy termahal. Abang Hotman Paris itu kan lawyer termahal. Termahal. Dia mainnya kan di mana? Di Berlian kan. Mainnya berlian. Nah gue nggak mungkin ngalahin berliannya dia. Sejari aja 13M ya. Gue mainnya mutiara. Itu mutiara berapaan tuh? Hah? Paling mahal tuh yang mana tuh? Ini 3M. 3M. Ya yang percaya hanya orang-orang yang kurang beriman aja sih. Gue kurang beriman sih. Kayak gue harus mualaf deh. Gue kayak harus mualaf deh. Iman gue kurang bro. Karena sekarang anjing. ini kan udah putih nih warnanya di belakang. Berarti kan lupa nge-chrome. Makasih oh guys. Gitu aja loh. Hidup tuh jangan dibuat ribet. Iya. Santai aja, lu ada lantai kongguan, lu beli lem Korea lampu merah, lu sambung jadi gelang. Yang penting jangan kenyang minyak wangi, jangan minyak hand body hijau Pudar. kan. Kayak orang kan. Anjing. Jadi nggak usah ribet. Nggak usah sangat ribet. Maksudnya ini pertanggungjawabkan hidup gitu masing-masing. Ini contoh nih, gue contohin. Iya. Gue ngajak lu party seks. Ini Kenapa contoh. itu sih contohnya? Gue ajak lu party seks. Terus kita ke party seks. Kita ngelakuin apa yang perlu dilakukan di party seks. Dosa nggak? Ya, dosa dong. Sekarang yang berdosa siapa? Lu apa gua? Dua-duanya kena kayaknya kan? Ya iya. Bukan karena gua yang ngajak, lu juga ngaceng kok. Jadi mesti gini, dosa itu masing-masing yang bertanggung jawab. Betul. Jangan pernah merasa, ih gue kan diajak Mongol. Enggak lah, lu juga menikmati kok. Enak banget soalnya. Iya, gue aja yang nonton. Dia hot loh. Jadi masing-masing mempertanggungjawabkan hidup masing-masing. Bagaimana mempertanggungjawabkannya, ya itu kembali lagi ke masing-masing. Berarti sekarang Bang Mongol juga nggak ada pikiran gue 3 tahun lagi pengen jadi apa, udah nggak ada sama sekali ya? Gue udah menyadari muka, gue udah usia kalau masih 30 tahun sih, gue mungkin masih pingin nikah lagi atau gue udah 45 tahun, udah 46. 46. Iya kan, nah dengan gue usia 46, kalau anak gue nyuruh gue nikah nunggu dia lulus SMA, berarti kan 3 tahun. 50 bro. Sebulan sekali bikin adik. Lebih banyak kan pelukan. Jadi lebih bagus ya udah gimana caranya sekarang tanpa ada, maksud gini, tapi kan kalau jadi wali kota, jadi bupati harus ada istri. Iya betul. Emang ada undang-undangnya ngomong begitu? Nggak ada sebenarnya kan? Ya nggak harus lah. Ini contoh, gue sebagai wali kota, wakil gue aja istrinya jadi ketua tim penggerak PKK. Oh. Kan karena masih gini, agama kan juga ada yang melarang menikah 2 kali. Ya Kristen juga sih. Iya gue, nah gue sebagai agama yang melarang pernikahan lebih dari 1, ya gue kalau pengen nikah lagi kan nunggu istriku meninggal, karena kan cerai mati Alkitab. Oke, betul. Ya baru kedua cerai zina. Siapa yang selingkuh duluan. Nah kalau sama-sama nggak selingkuh, tapi bini gue udah nikah, belum nikah, otomatis nunggu dia meninggal. Nah gue bagaimana caranya biar dia meninggal? Ya gue bawa dalam doa, Tuhan cabut nyawa. Menarik. Iya kan? Tapi nah, nggak begitu kalau lo punya mantan belum nikah, belum kawin tapi masih hidup lu ingin nikah, ya doakanlah dia. Enggak sih, gue hajar aja sih bang, tetap gue nikah sih. Itu kan masing-masing. Iya sih. Ya, apalagi tapi kan masalahnya kan lu sama cowok. Tapi wow, jangan dong. Gue masih ngaceng bang liat cewek. Oh iya. Masih hot banget. Iya. Tapi kan nonton Twitter juga banyak kan nonton cowok. Kagak dong. Wah anjing. Gak bagus nih framingnya nih. Gak bagus banget nih. Film bokep cewek cuma 1, cowok 3. Ya nggak apa-apa, tapi lu juga lucu loh rambut lu. Kenapa? Lu sisirnya kayak itu loh, kayak biji mangga isep. Isep biji mangga naik begini. Bener loh.
Iya kan? Lu pernah ngisep biji mangga nggak? Ujungnya tuh kalau diisep dia naik begini. Iya, berbulu-bulunya kan. Anjing, bangsat di podcast apaan sih? Jadi kan begitu. Lu lucu deh. Ini bagus kan? Nggak usah nggak usah mumet. Iya. Oh, gue mau nanya nih Bang. Kan Bang suka, Bang lagi kan, Bang Mongol suka, masih podcast ngomongin satanik kan. Gue punya pertanyaan nih, maksudnya sebenarnya kayak yang Beelzebub, Belial gitu itu kalau kita doa itu bisa benar datang nggak sih sosoknya itu? Dia bisa datang jika apa yang dia punya lu siapin. Kayak sigilnya. Sigil, benda favoritnya, lilinnya, doa-doanya. Itu berarti benar-benar sosoknya bakal datang tuh. Ada depan lu. Sejelas itu kah? Iya. Mata lu tenggak kebuka, maksudnya gini. Kan tidak semua orang bisa melihat tuyul. Tidak semua orang bisa, kan di sini mata batin lu nggak kebuka. Tapi di saat mata batin lu nggak kebuka, lu bisa manggil dia, lu bisa lihat dia. Tapi kan untuk memanggil dia tidak gampang itu. Nggak segampang dengan persiapin segalanya juga pasti datang itu. Biasanya kayak gimana sih Bang kalau kayak gitu? Dia kalau seandainya lu memanggil dia datang harus ada benda favoritnya. Contohnya? Nggak usah disebutin. Karena ada banyak yang lagi nunggu. Oh iya Bang betul. Mongol kalau sampai dia kesebut di benda favorit, gue panggil. Banyak banget kemarin bahkan ada yang nyoba manggilin Asmodeus. Datang. Datang. Maksudnya dalam kondisi kita ini sadar apa kita lagi? Datang, dia lihat nyata. Dia lihat dengan mata kebuka dari nenek-nenek datang bau busuk, bunyi angin. Seng. Di sebuah ruangan gitu dia manggilnya maksudnya kan? Iya. Di rumah gitu ya? Iya, di rumah di Bandung. Ada lagi temen gue manggil Penek. Nggak, misalnya gini nih Bang, di dunia ini di planet bumi ini kan yang pemuja setan kan banyak sebenarnya kan. Misalnya gue manggil, terus dari belahan dunia lain juga manggil. Tapi dengan benar-benar kita nih persiapannya matang banget nih. Apakah benar-benar datang kedua orang yang memanggil gitu dia? Emang lu pikir Belial cuma satu? Oh, banyak. Belial tuh kan punya legion. Oh. Punya anggota. Nah, untuk mendahalilkan Belial harus ada benda satu yang merupakan benda favorit. Pokoknya kunciannya ya. Itu cuma dimiliki oleh leadership komite penyembah setan. Yang berapa jenderal tuh? 7 ya. Kirain apa namanya? Emang Lu mau manggil satu. Lucifer gitu. Terus lu udah siapin lilin hitam gitu. Lu udah disigil, lu udah siapin ini, lu udah siapin. Tapi ada satu benda yang nggak muncul, nggak akan pernah muncul dia. Paling legionnya yang datang. Oh, legionnya. Iya, Ya, bawahannya lah. yoi. Terus kalau dia nggak suka dia gampar, Mati dong. enggak. Tapi Down syndrome. langsung saat itu juga. Banyak berarti korban udah kayak gitu. Banyak. Ya kalau lu mati fisik, kalau enggak ya mati. Mati bener kayak George. Langsung masuk neraka gitu. Apa gimana sih sistemnya? Ya pasti setiap orang yang tidak menyembah Tuhan kan pasti ke sana. Menarik. Oh lu mau ke neraka? Enggak, maksudnya ceritanya Kalau menarik. mau ke neraka berangkat dulu deh. Ntar gua tanyanya di sana gimana? Ada es batu enggak? Pastilah akan ke sana ujungnya. Gue pernah nonton itu Bang, podcastnya Grita Agatha, tau gak sih? Enggak. Dia pernah ngundang mantan member gereja setan gitu. Dia bilang kalau setiap masuk itu, ditanya nih sama si pendeta di gereja setan itu, cita-cita lu jadi apa? Dia bilang sih gue pengen jadi drummer terkenal lah di Indonesia. Terus dia bilang, dia akhirnya pas dia masuk gereja itu diarahin sama gerombolan orang-orang yang ternyata memang musisi-musisi gitu loh. Apa bener gereja setan itu bisa mewujudkan apa yang kita mau? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Tapi kalau dari konsep dia masuk kayaknya bukan gereja setan. Ini gue jujur ya, banyak banget orang mengakui bagian dari gereja setan. Nah ini pertanyaannya, lu masuk yang mana? Kalau konsepnya gue tuh selalu kalimatnya adalah penyesatan. Penyesatan itu kan ada banyak cabang. Nah kalau kita penyesatan yang menganggap setan itu sentral, kanan itu Lucifer, kiri itu Belial. Soalnya pas dia bilang tuh harus dia mengenalnya adalah the Nine Lord. 9 Lord itu ya, Belial, Beelzebub, and the gang. Asmodei, Astaroth, Lucifer, Baal, Behemoth. nggak masuk. Oh nggak masuk deh? Leviathan, sebelahnya Beelzebub, Belial, Baalberit. Behemoth mah di bawah, Begor di bawah. Mereka kan masuk di 107. Ini kan masuk di 8, di 9 titik sentral. Satan sebagai Lord of All. Lucifer Lord of Lust, Belial Lord of Power,
Asmodeus itu Lord of Destroy, Astaroth itu Lord of Magic, Baal itu Lord of Wealth, Iya, kekayaan. kekayaan. Baru Leviathan itu Lord of Dragonic, Beelzebub itu Lord of Lies, baru Baalberith Lord of Knowledge. Dragonic tuh maksudnya apa tuh? Dragon, Naga. Semua yang berhubungan dengan naga itu selalu adanya di selatan. Oh, iya. Semua pasti selatan. Coba lu cek aja. Soalnya si yang saya bilang ini tuh, yang dia bilang itu, dia pas ibadahnya itu awalnya tuh gedungnya biasa aja, normal. Terus tiba-tiba pas mulai acaranya langsung keluar tuh salib kebaliknya. Jadi dari kayak tirai gitu turun langsung salib kebalik gitu. Bisa aja. Tapi kalau di komunitas yang gua nggak begitu. Oh nggak begitu. Terus dia bilang ibadah, kalau kita kan Kristen kan ibadahnya kan kalau karismatik kan band-bandan gitu kan. Dia bilang mereka juga band-bandan tapi musik-musik keras metal gitu, Ya, hardcore pasti, gitu. harus. Itu udah pasti. Ya. Ya itu harus pasti. Karena musiknya harus musik penghujatan. Oke. Musik itu Tuhan yang punya, Tuhan yang ciptakan. Tetapi disalahgunakan oleh Lucifer karena Lucifer sakit hati. Oh yang dulu pas Ya, di surga. Jadi konsepnya penyesatan tuh, nah di dia ini konsep penyesatan seperti apa? Lucifer itu di sana dianggap siapa? Oh iya. Karena ada yang menganggap Lucifer itu Mesias. Kalau di satanik di tempat gua, Lucifer tuh hanya seorang serafim, Oke. malaikat pemuji. Oh. Nah, Satan itu adalah malaikat penghulu. Paling atasnya ya. Yoi. Nah, cuman kan sekarang kekristenan aja selalu nganggap serafim lah yang paling tinggi. Padahal kalau kita belajar dari Book of Enoch, Lucifer itu cuman serah. Archangel itu yang Wahyu 7 ayat 1, 4 malaikat penjuru. Jadi harus dia yang paling, karena kenapa? Di kitab Yudas di saat Mikael memperebutkan mayat Nabi Musa, itu kan ketemu sama setan. Kenapa Mikael tidak menghantam? Karena seordo. Setan itu keluar dari hakikat melayani Tuhan, itu tidak dirilis kekuatannya. Kan dia yang pergi, bukan Tuhan yang usir. Lucifer Buang. dibuang, kalau Satan tidak. Kan apa namanya? Satan langsung mengambil posisi sebagai musuh. Jadi Satan ini memang dulu emang udah setan lah ya, udah ciptaan Tuhan itu di satu saat. Dari malaikat. Oh malaikat juga. Kalau lu Kristen, Kejadian 1 ayat 1, 2, 3, 4 pada yang diciptakan paling pertama apa sih? Saya lupa lagi. Cahaya. Terang. Oh ya terang, cahaya. Jadi Sorry guys. terang, peleteng, pang. Masih baru Itu Kristen. semua jadi terang. Nah, malaikat itu dulunya terang. Termasuk malaikat itu terang. Nah, di saat free will itu terjadi, Satan itu ngamuk. Gak terima gara-gara bos besar itu membentuklah seorang pribadi baru bernama Adam. Mereka keteteran. Kayak dapat mainan baru gitu ya. Jadi mainan lama dibuang. Ngamuklah Satan. Tapi apa namanya menurut Bang Mongol sendiri semakin kesini ini menurut Bang Mongol aja sih, maksudnya jumlah member orang yang gereja setan makin banyak nggak sih? Pasti makin banyak. Makin banyak. Pasti makin banyak. Untuk wilayah Jakarta dong maksudnya udah makin Pasti banyak. makin banyak. Jangan Jakarta, dunia itu makin banyak. Dan sekarang kan coba lu lihat TikTok, coba lu pantengin TikTok. Berapa banyak anak-anak yang jembutnya belum tumbuh dapat teriak kita satanik Indonesia. Aduh mengerikan sekali ya. Belum tumbuh loh. Tapi udah sok-sok jadi anak satanik Indonesia. Nah, kita yang tua, yang maksudnya kita yang udah lebih senior, yang sudah keluar dari situ, yang tahu seperti apa di sana, mereka pingin nyemplung ke sono, nanti udah itu nyesel. Betul. Mau pingin kembali nggak bisa kembali karena pasti diubek. Oke, yang Bang Mongol bilang tuh pas Bang Mongol cabut itu kan dikejar-kejar tuh. Itu dikejar secara fisik apa secara roh? Terus secara fisik. Benar-benar orang yang ngejar. Secara fisik, secara roh, iya. Bahkan gua pernah lompat kereta lagi jalan. Waduh. Itu mau ke Bandung, mau pelayanan. Gua udah masuk Purwakarta kalau nggak salah itu. Tuh gua ngeliatin di gerbong itu. Semua orang, kan mata gua tuh nggak nunggu malam ngelihatnya. Nggak nunggu ada, gua mah lihat-lihat. Mereka masuk ke tubuh manusia. Oh. Satu gerbong berwarna merah ke mata mereka. Gua kabur. Itu gua nangis-nangis. Itu gua udah umur 24 atau 25 gitu. Bayangin gua nangis minta tolong dijemput. Berarti memang ketika sudah masuk dalam itu lu benar-benar dikejar Gua banget harus ya. kabur, gua harus kabur. Tapi gua sambil teriak. 1 Yohanes 5 ayat 18 terjadi dalam hidup gua. 1 Yohanes 5 ayat 18 terjadi dalam hidup gua. Gua teriak-teriak begitu sambil nangis. Kalau orang kan suka nanya, apa sih Mul? Kalimatnya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa dan si iblis tidak bisa menjamah engkau. Gue teriakin begitu.
Jadi evil cannot touch you, evil cannot touch you. Terus pas Bang Mongol cabut itu, roh itu tetap ngejar. Cabut juga dari manusia itu. Sekarang lu dikejar, lu masih nengok belakang. Tidak dong. Depan batu oneng. Lidah-lidah kobra. Iya, soalnya si orang ini tuh pasti podcast bilang tuh kayak sampai ada kayak komuni gitu, minum darah Ya pasti. aborsi itu ya, dihancurin anaknya ya. Iya. Itu biar apa sih sebenarnya Bang Mongol? Ya gue nggak tahu buat apa. Lu tanya dia masuk. Tapi di gerejanya Bang Mongol itu iya. Iya. Sebagai tanda kita masuk situ kah? Member tetap atau apa? Enggak. Tapi Penghujatan terhadap perjamuan kudus. Semua yang dilakukan oleh pihak penyesatan adalah ujung-ujungnya adalah menghujat. menghujat itu udah pasti Itu ya. salib terbalik itu penghujatan. Mm-mm. Karpet ada gambar Tuhan Yesus, lu kencengin, lu ludahin, lu lendirin itu kan Penghujatan. Nah, Nanti ada satu lagu yang dilakukan oleh sebuah band kayak Sympathizer for the Devil. Baru nanti ada lagu Jesus Fuck You. Itu dilakukan karena untuk menghujat pribadi, untuk menghujat Yesus. Tapi sebelum kita kelar nih, menurut Bang Mongol sampai the end of the life nih, para jemaat gereja setan ini tetap akan terus bertambah kah atau bisa diselamatkan semua? Sekarang pertanyaannya apakah bertambah atau tidak? Kita balik lagi ke Alkitab. Di Lukas 17 kalau nggak salah atau 18, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Matius, Markus, Lukas ada kalimat itu. Kalau nggak percaya boleh buka nanti. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Oh, sampai akhir zaman pun tetap ada. Itu Yesus Yesus yang ngomong, bukan Yohanes, bukan Zebedeus, bukan Andreas, Yudas, no. Kata Yesus kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Kalimat selanjutnya, tetapi celakalah yang mengadakannya. Berarti penyesatan tetap ada, tetapi celakanya tetap jalan. Oleh sebab itu semua pemimpin penyesatan di dunia ini matinya kecelakaan karena kata dasar celaka. Oh. Ditambah awalan ke akhiran an, jadi kecelakaan. Anton Levy, Aleister Crowley, Richard Ramirez, tinggal nunggu lagi yang lain-lain. Semuanya dalam posisi kecelakaan. Tetapi orang yang berpegang teguh kepada Tuhan, orang yang berpegang teguh pada janji dan firman Tuhan, rancanganku dalam hidupmu adalah rancangan kesejahteraan, bukan kecelakaan. Jadi solusinya adalah lu berpegang teguh pada Kristus. Lu berpegang teguh pada Tuhanmu. Mungkin teman-teman yang nonton konten ini agamanya Muslim. Oh berarti Bang cuman Kristen yang dapat? Enggak, Kristen, Muslim juga dapat. Karena janji Allah itu nggak pernah enggak. Kun fayakun pasti kun. Jadi jangan Bang berarti gue gimana Bang? Berarti gue celaka dong karena gue bukan Kristen. Enggak juga. Janji Tuhan kepada semua agama pasti sama. Enggak ada Tuhannya mengizinkan anggota jemaatnya untuk hidup dalam celaka. Untuk hidup dalam belangsa, nggak ada. Semua akan hidup dari berkati Tuhan, tapi kan ada kalimat lanjutannya, belajarlah kepada semut. Benda binatang sekecil itu pun masih bisa ngegotong gula. Nah lu badannya lo gede, cuman gedein peler. Kerja. Duh, peler gue kecil lagi. Oke, terakhir sebelum kelar. Kecil ya pakai diantuk tawon lah gitu. Berarti dari itu si genre itu cuman Bang Mongol doang yang cabut. Apa sebelumnya ada lagi? Udah sisa 5. Sisa 5. Sisa 5. Bang Mongol, Gua sama George yang mati, ya gua yang sama George yang keluar. George ini juga mati kan? oh kecelakaan itu. Enggak, Oh. di hotel di Thailand. Dihantam sama pendoa dari hotel sebelah. Jadi mereka depan-depan, ini jalan raya, ini jalan raya, sini George, sini pendoa. Didoain dari sini, ini George tumbang di sini. Mati langsung di tempat. Mati di tempat. Wow, ngeri juga. Lah kalau Tuhan yang Berkendak. Iya kan? Iya sih. Berarti udah tinggal sisa 5 itu aja ya? Iya, sisa 5. Tapi Semoga kalau jangan masalah bertambah. Kan gue masih dianggap sebagai bagian dari mereka. Karena sampai hari ini gue masih bagian dari satanik. Masih belum pertobatan? Karena gue yang keluar. Bukan dikeluarkan? Betul. Nah, kenapa gue keluar? Karena gue mendapatkan kebenaran. Ya kan dibilang if you die you no go to heaven, go to hell. Kebenaran itu terbuka. Gue mendapatkan kebenaran yang sempurna melalui Yesus Kristus. Ya gue choice pilih ini. Kenapa gue pilih Yesus Kristus? Karena jaminannya.
Ya kan, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Berarti gua kalau mati bersama Yesus. Nah di satanic, if you die, you not go to heaven but go to hell. Oke. Ya sekarang gua tanya sama lu mau pilih situ nggak? Tidak dong. Ya udah. Jadi kalau orang bilang terus gimana Ngol? Pertanggungjawaban hidup lu, gua jujur gua nggak sempurna bro. Gue jujur, gue nggak sempurna. Gue belum sekaliber yang sangat suci dan holy. No. Gue masih suka ngomong anjing kok. Serius, gue nggak mau terlihat padahal busuk. Gue mendingan inilah hidup gue apa adanya. Gue nggak mau dibikin sekamuflase bagaimanapun. Daripada gue hidup dalam kemunafikan, mending tampil apa adanya dirimu. Gak ada beban bro. Menarik. Sangat gak ada beban. Betul, Orang betul. kan bilang, wah Mongol tuh begini-begini, santai aja. Yang penting gua nggak nyakitin emak gua tiap minggu ke gereja duitnya ada, anak gua setiap kali beli buku duitnya ada. Di saat gua besok kalau gua meninggal duluan, duit mereka udah aman, gua udah settlein, gua nggak punya duit masih ada di leher, bisa ke pegadaian besok Senin buka. Ngapa harus ribet hidup? betul. Ya kan, ngapain lu beli handphone 40 juta? Lu jual lagi paling 15-20 juta. Betul. 25. Tapi coba lu beli emas 10 gram. Lu belinya berapa? 10 gram. Berarti 1.500.000. Lu gade, dapat 9 juta. Kan logik begitu. Jadi maksudnya gini, gue bukan show off karena gue kaya pakai perhiasan banyak. Kalau gue pakai begini, takutnya gue butuh duit, tinggal mampir pegadaian. Nggak harus pulang rumah. Ya mana. Nyampe di pegadaian, tutup. Ke pusat gadai lah, ke sebelahnya. Besok lagi. Masih buka tuh. Aduh, jadi maksudnya hidup tuh dibawa santai. Oke. Nggak usah dibuat ribet. Lu Jangan punya- munafik ya. Jangan bro, serius. Orang yang munafik itu hidupnya tuh kayak dalam posisi dia ketakutan. Ketakutan gimana? Kemunafikannya ketahuan. Iya. Apa itu? Jelek banget bro. Ya kan? Nah gue sebagai public figure juga sama. Kemunafikan itu ketemu sama lambe turah. Besok gue nyopet lagi. Jadi gue mending tampil apa adanya diriku. Lu kenapa nggak kayak artis lain pakai tas-tas branded? Sama muka gua nggak cocok bro. Nggak ada yang percaya gua pakai Hermes. Kenapa sih muka mulu Bang Bro, Mongo? lu sama gua gantengan lu. Iya enggak gitu. Ya kan? Lu pakai tas Hermes palsu ambasador lantai 2 juga tetap orang bilang asli. Lah gua yang bisa beli sampai 200 juga tuh. Lu beli di ambas ya. Enak banget. Oke. Ada ininya. Ada Citato, jangan lupa sponsor ya. Menarik. Thank you. Swadica. Saudica buat cewek dong. Ya kan lu cewek. Oke. Menarik banget nih pembicaraan yang Thank you. sangat daging ini. Oh ya, sangat daging, tapi teman-teman sedaging-daging apanya pembicaraan kita, tetap yang paling keren adalah jangan hanya jadi viewer, tapi jadilah subscriber. Thank you guys. Tas ya. Gak usah like, komen. Paling penting subs dan lonceng. Jadi lu yang paling pertama dapat konten ini. Kalau lu ada usul, baru lu bentukin komen. Kalau lu merasa ini memberkati, lu share ke siapa aja. Oke. Nanti lu bayar double ya. Thank you semuanya. Thank you. Bye. Bye-bye. Love you guys.